Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak jamaah Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada pagi hari ini kita masih dilimpahkan begitu nikmat yang kita tidak mungkin bisa menghitungnya. Terutama pada pagi hari ini kita masih dilimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Madinah yang kita cintai ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri Allah dan kita, pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan ajarannya sampai akhir zaman. Dan mudah-mudahan kelak kita di yaumil qiyamah nanti mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, untuk pada pagi hari ini yang bertindak sebagai pemateri adalah Bapak Ustadz Susanto. Kebetulan beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan bisa bermanfaat untuk kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nanti Pak Ustadz Susanto akan memberikan kajian hadis, untuk kajian hadis arba'in sampai pada waktu subuh, dan di akhir sesi nanti barangkali ada yang ingin ditanyakan atau ingin menambahkan atau bahkan mungkin ada penyanggahan, dipersilakan di akhir sesi nanti. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Ustadz Susanto kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'd. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam awsini la taghdab
faraddada mirara qala la taghdab. Rawahu Bukhari. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Senantiasa marilah kita bersama mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmatnya, dengan izinnya kita dapat bersama berkumpul di majelis ilmu ini, sehingga kita dapat mengkaji dan juga dapat merenungkan kehidupan kita. Setelah kita melakukan salat subuh, tentunya kita butuh satu pencerahan mingguan. Alhamdulillah, Masjid Al-Madinah memberikan media untuk pembelajaran ilmu-ilmu keislaman, dan ini menjadi satu amal saleh kita, dan mudah-mudahan tercatat sebagai amal yang baik. Dalam satu hadis dikatakan, man dalla 'alal khair falahu ajruhu atau falahu mithla ajruhu. Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka baginya pahala yang semisal dengan orang yang mengerjakannya. Maka dari itu, kita sebagai pengurus masjid atau takmir masjid merupakan suatu catatan pahala yang terbaik buat kita sepanjang hayat kita, dan dapat nanti bisa kita jadikan sebagai syafaat di dalam alam akhirat kelak. Para asatidz yang saya hormati, pada kesempatan kali ini sebagai biasa saya dipercayakan untuk memberikan pelajaran hadis. Sebetulnya bukanlah kita belajar tentang bagaimana ilmu mustalah hadis. Mustalah hadis itu ada dua aspek yang kita pelajari, yakni aspek riwayatan dan aspek riwayatan. Aspek riwayatan adalah kita mempelajari hadis dari sisi riwayatan. Riwayatan itu artinya kita mempelajari para orang-orang yang merawikan hadis, Yang kedua adalah aspek riwayatan adalah tentang martabat hadis yang kita pelajari. Itu nanti bapak-bapak bisa beli kitabnya atau bukunya di toko buku tentang mustalah hadis, ilmu mustalah hadis. Hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran, dan ini penting buat kita karena ada satu komunitas Islam yang tidak mempercayai hadis dan menolak hadis karena hadis bisa keliru dan sebagainya, bla bla bla. Alasan ini tidak menjadi satu hal yang penting. Satu hal yang boleh jadi adalah jalan menuju kesesatan. Karena kalau tidak mempercayai hadis, maka berarti kita tidak meyakini keberadaan Nabi Muhammad SAW yang mulia sebagai Rasul, sebagai utusan Allah. Dan banyak sekali hukum-hukum tambahan yang kita tidak ketahui di dalam Al-Quran, maka di hadislah kita mengetahuinya. Para jamaah yang saya hormati, tentunya kita sudah beberapa kali
pertemuan tentunya kita bisa atau ada salah satu hadis yang kita hafal atau kita mengerti dan kita jalani dalam kehidupan kita. Islam sebagai agama yang benar dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala boleh jadi kita harus mengerti berbagai disiplin ilmu di dalam Islam itu. Tapi bukan menjadi seorang yang ahli. Kalau seorang yang ahli itu berarti seorang yang khusus mempelajari disiplin ilmu Islam. Dan tentunya kalau menjadi seorang kiai atau seorang alim dan sebagainya, alim dalam ilmu. Tapi kalau kita hanya sekedar mengetahui dan berusaha untuk menjalani kehidupan ini sesuai dengan titah Allah dan Rasulnya, supaya kita tahu apa itu Al-Quran, bagaimana cara membaca Al-Quran, bagaimana mengartikan Al-Quran secara sederhana, dan yang terutama adalah bagaimana kita bisa menjalani kehidupan ini sesuai dengan apa yang telah Allah dan Rasulnya tetapkan. Yang kedua adalah hadis. Hadis memang dibukukan setelah agak panjang ya, beberapa tahun Rasulullah wafat. Dan tentunya kepentingan atau keberadaan hadis di sini adalah sebagai tambahan hukum yang termaktub di dalam Al-Quran, kemudian perintah dan tambahan hukum di dalam ucapan-ucapan Nabi, sabda-sabda Nabi. Maka kita nggak akan mengerti jika kita tidak membuka-buka hadis-hadis Nabi. Kalau saya sekarang ini adalah membacakan hadis, bukan mengkaji hadis. Membacakan hadis-hadis Nabi, di mana mencoba untuk seolah-olah kita mendengarkan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Semoga salawat dan salam itu tercurah kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagi keluarga dan para sahabat. Bapak yang saya hormati, ada satu hadis yang begitu monumental dan sering disampaikan oleh para mubaligh, para asatidz. Bismillahirrahmanirrahim. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu diutus ke tengah-tengah dunia ini di dalam rangka memperbaiki akhlak. Akhlak itu apa? Perilaku, standar perilaku kebaikan yang harus dimiliki oleh manusia pada umumnya, harus dimiliki. Karena Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh umat manusia. Standar akhlak ini yang menjadikan Islam indah, yang menjadikan komunitas Islam ini menjadi baik. Dengan sikap-sikap akhlak inilah kita menjadi manusia yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas
Jadi umat Islam ini merupakan umat terbaik yang dipilih. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Di komunitas itu mereka saling memerintahkan kebaikan, saling menasihati kebaikan, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah perbuatan munkar. Daripada itu kita sebagai manusia hendaklah menyadari bahwa di dalam diri kita ada hawa nafsu, dan itulah harus dikendalikan. Hawa nafsu yang baik saja yang diperbolehkan untuk dikembangkan. Misalnya hawa nafsu untuk menikah, hawa nafsu menikah itu satu hal yang diperintahkan oleh Nabi. An-nikah sunnati, ya, nikah itu sunnah. Wa man raghiba an sunnati falaisa minni. Kalau yang benci dengan sunnahku maka berarti bukan dari golonganku. Bagaimana Islam mengajarkan tentang kebaikan-kebaikan dalam hubungan antara satu dengan yang lainnya, hubungan antara personal, hubungan antar tetangga, hubungan bermasyarakat dan sebagainya. Dan tentunya ini merupakan satu aturan-aturan yang kita sebagai muslim hendaklah kita perhatikan. Jangan sampai itu dilanggar, ya, dilanggar. Bukan langgar tempat sholat yang dilanggar. Ini bapak-bapak sekalian, hadis yang berkait dengan masalah hubungan dan akhlak ini, hubungan antara satu dengan yang lainnya, antara muslim yang satu dengan yang lainnya, antara tetangga yang satu dengan tetangga yang lainnya. Kira-kira hadisnya apa? Pernah nggak ingat hadis? Hadis yang berkait, bukan artinya hadis yang sesuai dengan kata-kata itu, tapi hadis yang berkait. Hadisnya apa saja kira-kira? Ya, hadis yang berkaitan dengan hak tetangga. Hak tetangga, ya. Hadis antar seorang muslim, hakul muslim situn, kan? Ada 6. Ya. Jika sakit dikunjungi, jika diundang maka penuhi undangannya, jika minta dibantu dibantu. Ada 6, ya. Afsus salam, menyebarkan salam dan menjawab salam. Kemudian bagian kecil daripada iman yang berapa itu Pak saja? Ya, iman itu ada berapa cabang? 70. Di antaranya adalah menyingkirkan bahaya di tengah-tengah jalan. Menyingkirkan bahaya. Kalau kita berjalan itu menemukan sesuatu yang berbahaya buat orang lain, maka hendaklah kita hindari. Kalau ada duri kita singkirkan. Kalau ada kawat yang berduri kita singkirkan dan sebagainya. Nah, itu adalah cabang dari iman yang sekian. Bukti iman itu butuh bukti. Sedekah itu adalah bukti keimanan kita. Kullu ma'rufun shadaqah. Itu dalam satu hadis yang singkat. Kullu ma'rufun shadaqah. Setiap kebaikan itu adalah sedekah. Jadi kita bantu orang lain, kita menasihati orang lain, kita mencegah kemungkaran orang lain merupakan sedekah.
sesuatu yang salah itu jangan dikembangkan, harus ditutup, harus di stop, harus diberikan pencerahan. Jangan sampai sesuatu yang salah itu menjadi satu kebiasaan dalam satu masyarakat. Jangan sampai terjadi. Mesti ada yang berani memberikan pencerahan. Jangan sampai di masyarakat itu terjadi ketidakseimbangan. Jangan sampai terjadi. Ada kebaikan-kebaikan yang harus dikembangkan dan harus dibudayakan oleh kita. Hadis-hadis yang terkait dengan akhlak. Di sini ada satu buku, Bapak bisa beli buku Bapak ya di Gramedia ya. Adanya di Gramedia. Kalau punya rezeki beli buku ya. Sahih Bukhari Adabul Mufrad. Sahih Bukhari Adabul Mufrad. Nah, Adabul Mufrad ini adalah hadis-hadis yang ratusan hadis terkait dengan bagaimana kita menjalani kehidupan ini dengan baik, dengan indah. Dengan indah itu kita selalu menjaga hubungan yang baik antara muslim. Kita harus menjaga hubungan yang baik antar tetangga. Kita harus bersikap lemah lembut, kemudian tabassum, tersenyum dan sebagainya, tegur sapa dan sebagainya. Jadi Islam mengajarkan itu bukan hanya sholat 5 waktu saja, tapi Islam mengajarkan bagaimana perilaku yang baik. Dalam satu hadis katakan yang sering saya sampaikan di dalam kajian, akmalul mu'minina wa ahsanuhum khuluqan. Sesempurnanya iman seseorang itu adalah yang paling terbaik akhlaknya. Akmalul mu'minina, sesempurnanya seorang mukmin, akmalul mu'minina wa ahsanuhum, dan yang paling terbaik di antara mereka khuluqan. Jadi bukan ustaz yang sudah, bukan. Setiap mukmin wa ahsanuhum khuluqan, berarti dia yang paling terbaik. Bukan orang yang berilmu, bukan orang ahli ibadah. Ahsanuhum khuluqan. Jadi yang terbaik akhlaknya, perilakunya, itu yang iman terbaik di atas. Akmalul mu'minina, sesempurnanya keimanan seorang, wa ahsanuhum khuluqan. Nah, ikhwani, bisa akhlak yang terbaik, selalu tersenyum. Nah, kalau orang berilmu kayak saya misalnya ketemu masa bodoh nggak tersenyum, kurang itu, akhlaknya kurang. Kalau sama orang sebel aja, benci aja, itu nggak boleh, harus dihilangkan rasa. Itu kita dikuasai oleh syaitan kalau kita menebar kebencian. Wa ahsanuhum khuluqan. Ya. Jadi setiap kita harus berupaya untuk mampu mencapai wa ahsanuhum khuluqan. Jadi ini orang beriman, di antara orang beriman. Siapa yang terbaik? Ya akhlaknya terbaik. Ya, yang lain-lainnya juga dipentingkan dalam Islam dengan porsinya masing-masing. Tapi Nabi mengatakan bahwa wa ahsanuhum khuluqan. Khuluqan itu luas. Akhlak kepada Allah dengan ibadah, ya, dengan mentaati ibadahnya, apa perintah-perintahnya, larangannya, luas. Kemudian bagaimana berkehidupan bermasyarakat, bertetangga,
saling menahan diri dan sebagainya, itu dibutuhkan. Ya, karena antara mukmin yang satu dengan mukmin yang lain haram darahnya, haram hartanya untuk diganggu, kemudian terjadi tumpahan darah, itu nggak boleh. Dua-duanya neraka, itu kata Nabi. Yang pertama membunuh, yang kedua terbunuh, dua-duanya neraka. Itu dalam hadis, nggak boleh. Jadi haram. Kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, maka haram darah dan hartanya. Tidak boleh kita membunuh, tidak boleh kita mengambil hartanya, tidak boleh. Haram. Ya, jadi ini Islam sudah mengatur sedemikian rupa untuk terjadinya kedamaian, terjadinya kehidupan yang indah, selaras dan sebagainya, seimbang. Kita harus bisa menahan diri, kita harus bisa menaklukkan hawa nafsu kita yang membara. Karena di dalam hadis saja di sini, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah atau Abu Hurairah dikatakan bahwa la taghdab walakal jannah midada miraran. Artinya ucapan itu diulang-ulang. Ini disampaikan kepada siapapun, tidak terbatas kepada status, mau pejabat, pegawai negeri, ustadz, siapapun, sama. Ya. Sama, tidak boleh, harus menjaga diri. Ya, menjaga diri. Ya Pak RT ya, menjaga diri. Itu jabatan apapun, hadis ini sama. Tidak boleh marah. Janganlah marah, surga bagimu. Ini Nabi yang melarang kita. Kecuali dengan hak. Hak itu disampaikan dengan baik, dimusyawarakan dengan baik, diminta nasihatnya dari yang lainnya. Kemudian kita mesti merendahkan diri kita. Artinya merendahkan itu bukan menjadi hina, tapi keangkuhan kita itu harus dijatuhkan. Keangkuhan. Misalnya ada orang alim, orang pintar, tapi tidak seperti ini akhlaknya, itu juga nggak boleh, harus direndahkan. Saya sama dengan Bapak Anu, saya sama. Saya punya jabatan juga demikian. Jabatan itu nggak ada artinya. Saya rendahkan. Saya kaya, saya rendahkan. Saya banyak harta, saya rendahkan. Sehingga kita sama. Equality. Ada rasa yang sama. Di akhirat itu nggak ditanya paling kaya, paling pintar, tidak ada. Yang pintar, yang ditanya amaniyah. Jadi kita harus saling menahan diri, menjaga diri kita masing-masing untuk selalu berada dalam kebaikan-kebaikan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Di sini bahkan ada hadis yang disampaikan oleh Hamzah, hadis ke-13. Coba dilihat hadis ke-13. Hadis ke-13 dan hadis ke-14. Hadis ke-15 ini terkait dengan etika. Terkait dengan etika. Hadis ke-13. Coba tolong dibacakan terjemahnya saja. Kelamaan kalau baca Arabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keras. Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu menerangkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak sempurna iman seseorang di
antara kalian sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, ini hadis. Kemudian terjemahan Hadis lagi. ke-14, jiwa seorang muslim terpelihara. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan aku adalah Rasulnya, kecuali disebabkan oleh salah satu dari 3 hal. Sayyid, orang yang sudah menikah, janda muda, yang berzina, membunuh orang, meninggalkan agama, serta memisahkan diri dari jamaah. Dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Untuk hadis ke-15, etika orang beriman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, menerangkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangga. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, cukup. Ini hadis tentang etika kita sebagai seorang muslim dan perintah bagi umat Islam, bukan satu golongan saja. Ustadz harus lebih baik dari kita, enggak. Kita semua punya kans untuk lebih baik daripada siapapun di dalam kebaikan. Ini kebanyakan kalau di masyarakat kita kan, wah, seorang ustadz tuh harus begini, harus begitu, apa haji harus begini, harus begitu. Tidak. Islam ini semua mengayomi orang-orang yang beriman, bukannya yang sudah pergi haji saja. Ketika belum haji apalagi ya. Seharusnya dia mencoba untuk bisa berlomba dalam kebaikan itu. Oh, saya belum berhaji, berarti saya harus lebih baik dalam sisi apanya. Misalnya sholat, setelah sholat subuh, sholat suruh misalnya. Atau etikaf di masjid. Jadi cari amaliyah, bukan cari kesalahan orang lain, bukan cari ini, cari itu yang memburukkan orang lain dan sebagainya. Tidak. Tapi disibukkan dengan kebaikan-kebaikan ibadah kita. Ya, bersedekah pada orang, pada kerabat, apalagi yang masih punya orang tua. Di dalam adab mufrad ini banyak sekali. Janganlah kita mendurhakai kedua orang tua kita. Marilah kita memberikan kebaikan-kebaikan, terlebih-lebih orang tua kita itu sudah tua renta. Itu menjadi tanggung jawab kita untuk mengurusnya. Jangan sampai kita meninggalkan orang tua kita, apalagi seorang ibu. Jadi seorang muslim itu harus bisa menjaga perannya untuk menjadi orang yang terbaik. Ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dan ini hadis tadi saya sampaikan merupakan tambahan hukum, penjelasan-penjelasan daripada Al-Quran. Al-Quran itu sangat global, dan di dalam hadis inilah ada dirinci apa yang harus kita lakukan. Dan kita belajar dari yang kita bisa lakukan, kita bisa berbuat. Kalau kita belajar terlalu rumit, terlalu jelimet, orang Islam itu mesti masuk surga kalau bisa menjalankan tadi. Ya. Orang Islam itu masuk surga, tidak ada yang ketinggalan. Ini kalau Gus Baha bilang, ini kampanye. Orang Islam itu mesti masuk surga. Jangan sampai kalah kampanye sama yang sebelah. Dia sudah bersama Bapak di surga, ya kan? Nah, kita juga jangan kalah. Dia bersama Bapak di surga. Bapak, ya.
Ya kita masuk surga lah. Yadkhulunal jannah illa man aba. Semua kita ini masuk surga kecuali yang tidak mau. Jadi yakinkan kita bisa masuk surga semua. Bukan kiai, bukannya tokoh, bukan. Kita semua rakyat jelata, semua kita punya kans masuk surga kalau kita beriman kepada Allah dan menjalani keimanan itu dengan baik. Akmalul mu'minina wa ahsanuhum khuluqan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Jadi kita memposisikan diri kita bahwa kita bermanfaat buat anak-anak kita, istri kita, keluarga kita, ya, kemudian orang tua kita kalau masih ada, ya, bisa kita melaksanakan itu dengan baik, insya Allah berpahala, berkah, melakukan atau berusaha menyambung silaturahim antara satu dengan yang lainnya. Barang siapa yang memutus silaturahim, nah itu akan disiksa oleh Allah. Barang siapa yang memutus hubungan kekerabatan, memutus hubungan baik antara satu dengan yang lainnya, ingat, peperangan perkelahian yang terjadi di antara muslim, dua-duanya neraka. Jadi dalam satu hadis dikatakan, itu yang terbunuh kepada wahai Rasulullah, yang terbunuh itu juga neraka. Karena awalnya juga mau sama-sama menghabisi. Maka dari itu sangat dicegah oleh Rasulullah. Sahabat-sahabat yang dulu begitu keras, begitu kasar, tapi bisa lembut bersama Rasulullah. Tapi kalau sudah menyangkut masalah adil, kemudian menyangkut masalah kebenaran, itu juga tegas, bukan keras, tapi tegas. Tegas, ya, tegas bahwa ini salah, bahwa ini tidak boleh diikuti, bahwa itu tidak boleh, dan sebagainya. Jadi semua kita itu punya kans yang sama untuk menjadi orang yang terbaik. Nah itu kira-kira maksimal. Ini hadis-hadis ini tolong dibaca, jangan sambil lalu ya, tapi direnungkan. Kemudian ditunjuk ke diri kita, apa yang kurang dalam diri kita ini, apa yang masih perlu diperjuangkan di dalam diri kita. Yang berat adalah menundukkan hawa nafsu kita sendiri. Yang berat itu menurunkan tensi keakuan kita sendiri. Ya, maka dari itu berpuasa dari Ramadan ke Ramadan dalam rangka apa? Melatih menundukkan keakuan. Hanya puasa yang bisa melatih itu. Hanya berpuasa. Ya, bisa menahan amarah, bisa berkata baik, bisa bisa menahan nafsu kita yang bergelora. Maka di antara hubungan tetangga itu sampai-sampai ada sahabat yang mengatakan, oh saya kira kita saling mewarisi. Gak ada. Mewarisi itu adalah garis keturunan, nasab. Kalau bertetangga tidak mewariskan, saling mewariskan tidak. Hanya memberikan hadiah, memberikan sedekah, memberikan hadiah boleh, bukan mewariskan. Ya, itu saja hubungan antara tetangga.
yang satu dengan yang lainnya, menghormati. Man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka menghormati tetangga, siapapun dia. Artinya tidak dilihat dari strata sosialnya, tidak dilihat kalau dibuat wajib itu kepada siapa. Nggak boleh pilih-pilih. Ini Nabi yang mengajarkan. Saya hanya membacakan saja, dan saya juga termasuk orang yang harus belajar. Marilah kita belajar menjadi orang baik sepanjang hayat. Toh kita disolatkan di masjid ini tak kala meninggal. Toh kita juga diantar oleh tetangga-tetangga kita. Kalau kita meninggal, siapa yang antar? Tetangga kita. Ya, kita di sini bertahun-tahun hidup dengan damai, dengan tenang. Kita saling menurunkan tensi kita. Jangan sampai ada yang tensinya lebih meninggi. Tidak melihat status. Ini Nabi mengajarkan mereka. Kaya miskin tidak. Jadi maksud saya, marilah kita belajar, marilah kita buka kitab-kitab, kita baca. Lebih baik kita disibukkan dengan urusan kekurangan kita daripada kita menonjolkan kelebihan-kelebihan kita. Sibuk, perbaiki. Semua kita ini lemah, semua kita ini ada kekurangan, semua kita ini ada kelebihan. Kelebihan dipertahankan, ibadah dipertahankan, minimal sampai standar minimal yang wajib saja. Itu minimal sekali, itu yang wajib aja. Yang ada tambahannya adalah sunnah Nabi dijalankan juga. Tapi sepanjang hayat kita, tidaklah sunnah itu kita bisa lakukan. Apakah apa yang disebut dengan kata Nabi tahajud, apa yang disebut dengan Nabi sholat duha, apa yang dikatakan Nabi sholat sunnah, saum sunnah, dan sebagainya. Sepanjang hayat kita mesti kita bisa lakukan. Jangan sampai enggak sebagai seorang muslim. Sholat duha, sholat subuh, sholat puasa yaumil bid, ayyamul bid. Pernah kita lakukan dalam sepanjang hidup kita yang akan kita bawa ketika kita mati. Yang memandikan tetangga kita, memandikan jenazah, yang mensolatkan jenazah. Ya kita wajar berbuat baik pada tetangga. Bahkan kata Nabi, sahabat Nabi ada menyangka, saling mewarisi. Ya, waris itu nasab, orang tua, anak, istri. Ya Pak Bri ya, bukan mobilnya Pak Bri buat saya, jangan, nggak boleh. Jadi kalau pinjam boleh, dikasih jangan. Ya nggak apa-apa sih kalau boleh. Ya mobilnya Pak Bri. Itu maksud saya. Kita saling tahu ya, saling membantu di dalam kehidupan masyarakat kita. Turunkan ego. Gak ada yang rugi kita menurunkan ego. Nah, kata Nabi, turunkan ego, rendahkan, lembutkan hati kita. Maafkan kesalahan saudara kita. Maafkan. Itu lebih baik. Bahkan ada satu ayat, wa'afina 'anil nas, dan memaafkan kesalahan orang lain. Boleh jadi kita hilaf, tapi janganlah kita jadi alasan. Boleh jadi kita ada kekurangan itu. Kita mencoba turunkan tensi keakuan kita, sehingga kita bisa lembut dalam innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus
untuk memperbaiki akhlak. Kenapa? Nabi Muhammad SAW turun di Makkah karena masyarakat Arab itu keras, kemis, dan sangat suka membela kaumnya. Kehormatannya itu cuma hanya kehormatan semu, itu bisa saling membunuh Arab. Ya. Kita ini orang timur, kita ini orang yang sedikitnya ada nuansa Islami, sehingga kita masih tidak sebagaimana orang Arab. Itu kira-kira. Alhamdulillah kita sudah sampai kepada hadis keberapa? 15 ya, dicatat Pak. Jangan diulang. Nah, kalau udah diulang itu pretest pertanyaan. Dari misalnya pagi-pagi coba bacakan hadisnya, tidak membaca hafalannya. Hadisnya apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukri jarahu. Nah, itu dihafal. Apa artinya itu Pak Pri? Artinya ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Atau dalam riwayat lain falyakul khairan aw liyasmut. Kita diam aja kalau nggak bisa bicara benar dan menambah kebaikan, ya, diam. Nah, maka ada satu puasa bicara, itu Maryam. Maryam itu melakukan puasa bicara. Karena apa? Beliau seorang wanita suci dan tidak memiliki suami, tiba-tiba hamil. Makanya banyak yang bertanya-tanya pada waktu itu. Sampai ada bisikan dari Allah dalam bentuk wahyu bahwa kau puasa bicara. Jadi kita puasa bicara. Karena apa? Banyak bicara sering terjadi kesalahan biasanya. Tapi kalau sedikit bicara, berbobot, bermakna, dan punya pengaruh yang baik. Ya, saya jangan banyak ngomong. Gantian. Ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahiman. Falyasil, hubungkan rahiman, kasih sayang. Falyasil rahiman. Ini perintah Nabi. Ini hadis Nabi. Nasihat. Kalau nggak mau dijalankan, ya silakan. Dan itu kerugian yang besar buat kita. Kerugian yang besar buat kita. Kalau dijalankan menjadi sedekah buat kita. Dan bisa menambah argo kebaikan kita. Ya. Itu kita kayak naik taksi berbuat baik itu akan menambah argo kita. Tukang taksi itu lebih ingin jauh atau dekat? Jauh kan, biar argonya naik. Nah, untuk argo yang baik naik, kita lebih banyak berbuat apa yang diperintahkan Nabi. Apalagi perintah Allah. Perintah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadilah kita manusia yang bermanfaat buat manusia yang lain. Kita membantu, kita bersedekah tidak mesti kaya. Apa saja yang ada pada diri kita, tenaga, pikiran yang baik, itu juga sedekah. Tidak mesti kaya. Tapi sebagai seorang muslim, wasailul hayat untuk menjadi kaya itu perlu. Kenapa? Dengan kaya kita bisa bersedekah. Begitu banyak. Maka sahabat Nabi ada yang bertanya, wahai Rasul, kalau orang kaya itu enak ya, bisa bersedekah. Nabi tersenyum saja lah.
Nabi bilang, kau juga bisa bersedekah. Dengan apa wahai Rasul? Dengan berzikir kepada Allah. Jadi jangan berkecil hati yang miskin ya. Yang miskin jangan berkecil hati. Bersedekah itu bisa dengan banyak berzikir kepada Allah, istighfar kepada Allah. Tapi kalau orang kaya itu bisa dua hal yang bisa dilakukan. Dia berzikir dan ya, dengan lisannya dia bisa bersedekah, bisa memberi. Ya, itu kira-kira ya. Nah, sama maaf yang sebesar-besarnya jika di dalam penyampaian hadis-hadis Nabi ini yang mulia ada kekeliruan atau ada yang kurang, atau ada yang kurang berkenan dan sebagainya, saya mohon maaf. Bukan untuk maaf. Dan saya berharap marilah kita sebagai seorang muslim, seorang yang beriman, kata Nabi adalah orang-orang yang punya manfaat yang besar bagi orang lain dan bisa memberikan contoh ya, untuk bisa yang lainnya melakukan kebaikan-kebaikan juga. Dan itulah kita dengan kebaikan-kebaikan itulah kita jadikan sebagai catatan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, demikian tadi penyampaian dari Bapak Ustadz Susanto. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat, baik yang menyampaikan, baik yang mendengarkan. Mudah-mudahan dinilai ibadah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, di akhir sesi ini, sesi diskusi, barangkali ada yang ditanyakan atau ingin menambahkan atau barangkali ada penyanggahan, mohon dipersilakan. Ya, kalau nggak ada satu pertanyaan barangkali Pak ya. Tadi disampaikan bahwa tidak halal darahnya saudara kita yang sudah mengucapkan syahadat kecuali 3 hal. Yang tadi salah satunya misalnya keluar dari agama atau murtad, meninggalkan agama. Pihak eksekutor dari untuk melakukan tindakan itu, apakah harus pihak penguasa daerah mungkin atau pihak individu gitu. Pihak eksekutornya, misalnya ada yang murtad, siapa yang eksekutor yang boleh melakukan itu gitu. Sehingga orang yang murtad itu halal darahnya kan gitu, sama saja gitu. Yang kedua, lalu bagaimana jika itu tidak terjadi atau tidak dilakukan, kita diam saja, apakah kita berdosa? Bagaimana jawab? Terima kasih. Baik, pertanyaan ini sebetulnya disampaikan kepada penguasa Islam, bukan penguasa non-Islam, penguasa Islam. Jadi pada masa Rasulullah, maka Rasulullah lah sebagai pentadbir yang menghukum, kemudian yang sebagai tadi yang dimaksud sebagai eksekutor hukum, pelaksana hukum. Seperti kalau yang dibolehkan membunuh itu adalah boleh membunuh itu adalah orang yang murtad, orang yang berzina setelah dia menikah. Jadi hukuman bagi orang yang sudah menikah kemudian berzina
maka dia dihukum mati. Dihukum mati. Ya dengan membuat apa istilahnya itu rajam. Rajam itu mesti mati. Jadi dibuatkan lubang sedalam dadanya. Kemudian orang-orang yang beriman itu melempari dengan batu. Jadi itu eksekutornya adalah ada laporan dari yang melakukan si pelaku, kemudian yang menjalankan adalah pemerintahan Islam. Dalam pemerintahan di negeri kita ini nggak ada seperti itu, nggak ada, ya, karena dia tidak mengenal hukum Islam, ya, tidak mengenal hukum Islam. Tapi kalau di negara-negara Islam, artinya yang menggunakan hukum Islam baru bisa. Ya. Oh di Aceh, nah ya Aceh itu prototipe pemerintahan Islam yang apa? Tidak dalam skala besar, masih skala kecil. Jadi yang mabuk-mabukan didera berapa cambuk ya, berapa kali dera. Yang kalau rajam itu belum ada. Cuma Cambuk aja. murtad itu Nggak ada. Dan dengan alasannya hak, itu maksudnya dengan alasannya hak. Orang yang keluar dari peperangan. Jadi ini kita berperang nih dengan kafir, kemudian kita berkhianat, itu boleh dibunuh. Atau kita keluar dari pasukan perang, kita nggak berbalik ke belakang, nggak mau ikut perang, itu juga bisa kena. Ya. Jadi kita itu dalam hukum Islam itu yang paling bertanggung jawab adalah pemerintahan Islam. Kalau tidak pemerintahan Islam ya ada. Ya. Kemudian di dalam pemerintahan Islam juga itu ada yang melapor. Seperti yang Hublah hamil pada masa Rasulullah. Kamu tuh, wahai Rasulullah, aku minta dirajam karena aku melakukan zina. Itu dengan kesadaran keimanan yang tinggi. Dia melaporkan sendiri, ya Rasul, saya telah hamil berzina. Oh, kamu ada tahapannya. Kalau hamil sampai lahir dulu. Setelah lahir menyusukan 2 tahun, kan di dalam Al-Quran menyusukan anaknya 2 tahun. Nah sudah selesai itu, sudah syarat-syarat itu sudah terpenuhi, baru dilakukan rajam. Ya. Kalau sepanjang pemerintahan tidak Islam ya tidak ada aturan. Ya, ini pemerintahan Islam. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, jadi saya tangkap yang berhak melakukan eksekusi adalah pemerintah yang berkuasa, begitu banyak kira-kira. Terima kasih, jazakumullah khairan katsir. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi. Kacau kalau diserahin sama saya, kacau. Gak boleh. Pemerintahnya sah Islam. Ya. Baik, udah tidak ada ya. Baik, kita akhiri pertemuan ini dengan bacaan hamdalah dan doa tutup majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.